Perkembangan dunia pendidikan kini tidak lepas dari konsep pendidikan global, yang pada umumnya telah dikelola secara modern dan profesional. Hal itu juga terjadi pada dunia pendidikan bidang keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jejak Islam TVRI. Menimba ilmu tidak dibatasi oleh usia, ruang, dan waktu. Begitu pula dengan mensyiarkannya. Pada kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Iman, Bontang, Kalimantan Timur. Bersama dengan saya, Monica Indriani, inilah dia Jejak Islam Persembahan TVRI Kalimantan Timur. Di area industri, seperti Kota Bontang, kesadaran akan pentingnya pendidikan keagamaan juga telah tumbuh seiring semakin majunya teknologi informasi berbasis internet. Pengelola pendidikan keagamaan seperti pada pondok-pondok pesantren di kota ini pun berlomba meningkatkan kualitas pendidikannya, yang tentu saja tidak lepas dari konsep dasar pendidikan dan ajaran agama. Di Pondok Pesantren Nurul Iman misalnya, kegiatan belajar mengajar telah disusun dalam kurikulum pendidikan dengan sasaran untuk melahirkan generasi berkualitas yang memiliki landasan iman dan ketakwaan yang baik, serta penguasaan teknologi dan teori keilmuan yang unggul. Ini tentu saja disesuaikan dengan program pendidikan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar yang pada dasarnya mempunyai 3 misi utama, yaitu misi kognitif atau ilmu pengetahuan, misi psikomotor atau keterampilan, dan misi afektif atau nilai moral. Hal ini memberi pengertian bahwa setiap anak didik yang telah mengikuti program pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, akan memiliki ketiga kompetensi tersebut. Untuk yang program sekolahnya itu kita ikuti Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu jam 7 sampai jam 1 untuk yang SMP. Jadi setelah pulang sekolah, kenapa kita namakan IT? Karena setelah sekolah mereka semua wajib untuk ngaji Al-Quran, baik yang mondok maupun yang tidak mondok. Jadi yang saya sampaikan tadi, murid kita sekitar 300, tapi kita baru mampu nampung 100 orang. Melihat fenomena kekinian, maka Pondok Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan sosial keagamaan memainkan peran penting, terutama membenahi anak didik pada kompetensi afektif atau nilai moral tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Pondok Pesantren, yaitu mendidik anak didik pada bidang tafakuh fiddin atau mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama, yang akan menciptakan manusia pembangunan yang bertanggung jawab dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkarakter Indonesia dan berakhlak mulia. Seiring perjalanan waktu, lembaga ini pun telah banyak mengalami perkembangan, baik di bidang sarana fisik maupun sistem belajar mengajarnya. Hanya saja, satu persoalan yang kini dirasakan pengurus pondok ini adalah ketersediaan lahan untuk pengembangan pondok pesantren ke depannya. Area lahan dianggap tidak lagi memadai untuk dilakukan pengembangan fisik bangunan maupun sarana pendidikan.
mengungkapkan isi hatinya gitu. Nah, terkadang memang wanita itu butuh didengar gitu. Cukup butuh didengar aja, setelah itu dia lega. Mama, ini program apa ya? Lalu ibunya menjawab, anakku sayang, Bersama Perempuan adalah program untuk mewadahi dan memfasilitasi perempuan-perempuan hebat untuk menceritakan dan menginspirasi. Program baru TVRI spesial di bulan Ramadan mengulas tentang peninggalan sejarah Rasul yang ada di Mekah dan Madinah. Saksikan Jejak Para Rasul setiap hari selama bulan Ramadan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Serambi Islami. Kita harus tahu dulu tamu itu siapa, tamu yang mau datang itu siapa, kelebihannya apa. Ini adalah tamu yang paling agung, siapapun yang berdoa di sana diterima oleh Allah. Kita ini akan dianggap manusia yang celaka apabila kita masuk dalam Ramadan. Karena lupa, kita bulan Ramadan masuk, kitanya malah leha-leha. Lembaga Pondok Pesantren Nurul Iman berstatus swasta penuh dan berpegang pada prinsip di atas dan untuk semua golongan Islamiyah dengan nama Ma'had Al-Nurul Iman. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Bontang sejak berdiri telah menetapkan tujuannya, yakni turut membantu pemerintah membentuk dan mewujudkan kader-kader pembangunan sebagai generasi penerus dalam rangka pengabdiannya kepada agama, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, pengurus berupaya membentuk dan mewujudkan manusia Indonesia yang berbakti, bertakwa, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti kata seluas-luasnya. Pemirsa Jejak Islam TVRI Kalimantan Timur, saat ini saya berkesempatan hadir bersama dengan salah satu pendiri dan pengurus dari Pondok Pesantren Nurul Iman Bontang Kalimantan Timur bersama dengan Bapak Haji Irsyad Ma'ruf SPDI. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada hari ini saya akan bertanya, boleh ya Pak ya? Jadi informasi-informasi yang akan berikan untuk Anda semua para pemirsa. Bapak, untuk Pondok Pesantren dari Nurul Iman Bontang Kalimantan Timur, bagaimana dengan sejarah berdirinya terbentuk Pondok Pesantren ini Pak? Kami pertama kali menginjakkan Bontang tahun 1988 tanggal 11 Agustus dengan status saya karyawan vokal tim, ditempatkan di bagian laboratorium. Sejak tahun itu kami terbiasa di kampung, kalau sore melayani anak ngaji. Jadi ketika saya di asrama itu ada masjid al-ibadah dulu. Baik. Nah kita di masjid itu kalau pulang kerja kita membantu anak-anak belajar Iqra, Mbak. Nah, tahun 1988 sampai tahun 1997 kira-kira. Baik. Selanjutnya berkembangnya itu ada beberapa anak yang tinggal di rumah. Nah akhirnya ada beberapa teman yang bentuk panti asuhan. Nah waktu itu kami punya rumah yang masih
sederhana, tapi bisa tempat jadi santrinya ada 3 dulu di anak-anak panti asuhan itu, tinggal di lantai atas, saya di lantai bawah. Namanya Panti Asuhan Nurul Hidayah. Kemudian berkembang tahun 2000-an kami karena santrinya semakin banyak, kami dibantu dari Pondok Pesantren An-Nur Yogyakarta, Bantul. Jadi karena saya statusnya karyawan, jadi saya nggak bisa mengajar. Saya sowan Kiai Nawawi Abdul Aziz almarhum, kami diberi 1 santri untuk membantu di sini dan sampai sekarang. Kemudian tahun 2006 karena semakin banyak santrinya, kami bersepakat untuk membuat pondok pesantren yang dimana di dalamnya ada sekolah, sehingga kita harapannya bisa lebih baik lagi untuk mendidik anak lebih optimum lagi. Kemudian tahun 2008 sudah diresmikan dengan santri 11 anak, dan sekarang sudah ada SMP dan SMK. SMK-nya 3 jurusan kimia industri, jurusan teknik komputer dan jaringan, dan jurusan otomotif. Menambahkan sedikit, nama Nurul Iman ini adalah nama pemberian dari 2 kiai besar, yaitu Kiai Nawawi Abdul Aziz, pondok pesantren besar di Bantul An-Nur, masih nama An-Nur. Kemudian di Jalan Kaligang ada pondok pesantren besar juga, Solan Pandanaran, itu ngasih nama tambahan Iman. Jadi Nurul Iman itu pemberian 2 kiai besar, yaitu Kiai Nawawi Abdul Aziz dan Kiai Haji Mufid Mahfud. Kami sangat bersyukur sekali beliau berkenan memberikan nama ini. Selanjutnya untuk sekolah-sekolah yang ada di sini, program unggulannya adalah tahfidz Al-Quran, ya 30 juz. Alhamdulillah tahun kemarin ada salah satu lulusan SMP yang sudah selesai 30 juz. Dan untuk tahun ini Ananda ini salah satunya ini akan mewakili Provinsi Kaltim untuk ke nasional dalam rangka lomba MTQ cabang tahfidz untuk hadis. Selanjutnya ada beberapa eskul yang bisa mengharumkan Kota Bontang dan Provinsi Kaltim, yaitu ada beberapa kegiatan tapak suci yang sampai ke tingkat nasional membawa nama baik untuk Kota Bontang dan Kaltim. Jadi banyak sekali juga program-program yang dihadirkan untuk siswanya, untuk santri dan santriwatinya, dan juga tadi kita ngobrol mendapatkan penghargaan tingkat nasional ya Pak ya. Jadi tadi ada tahfidz ya, tadi ada tapak suci ya. Jadi luar biasa sekali, tidak hanya ilmu agama yang diberikan di pondok pesantren ini, tapi juga ekstrakurikuler, juga ilmu pengetahuan umum diberikan ya Pak ya untuk santri dan santriwatinya, seperti itu. Baik Pak, untuk siswanya nih Pak ya, siswanya terdiri dari siswi dan juga siswa, yaitu santri dan santriwati perempuan dan laki-laki. Itu berapa yang ada di sini? Apakah di sini semua mondok atau hanya sekolah saja, seperti itu Pak? Baik. Karena keterbatasan fasilitas, jadi kami baru bisa menampung ini putri 76, kemudian yang putra baru berapa bulan, baru mungkin setengah tahun ini kita baru mulai membangun asrama mondokannya. Mudah-mudahan nanti bisa melayani masyarakat lebih banyak lagi. Kemudian kalau dari segi tempat tinggal, rata-rata wilayah Kalimantan Timur ini daerah Bengalon, Kaleorang, Bero dan sebagainya. Sebagian yang Bontang, sebagian kecil saja Mbak. Bisa Bapak jabarkan salah satu ataupun guru-guru di sini ya, ustadz dan ustazah di sini itu berpendidikan dari alumni di sini atau memang kita mengambil dari bibit-bibit dari luar, seperti itu Pak? Baik. Untuk yang mukim yang mondok di sini baru sekitar 100 ya. Cuman yang untuk sekolah SMP dan SMA jumlahnya 300. Jadi kita belum mampu nampung semuanya. Seperti yang disampaikan tadi, untuk guru-gurunya, untuk guru-guru yang guru bidang agama, guru pesantren, kita dibantu oleh lulusan-lulusan dari
pondok pesantren di Jawa, di Kediri ya. Ploso terkenalnya, paling pondok pesantren Ploso ada 3 alumni Ploso yang mengajar di sini untuk kitab kuning. Kemudian yang program tahfidz Quran itu alumni dari Kelapia, Yogyakarta. Kemudian ada yang pondok putra adalah alumni dari pondok yang Yanbu'ul Quran Kudus. Ya, alhamdulillah berkenan kemarin pengasuh pondok pesantren Kudus Yai Al-Mukarram Kiai Haji Ulil Albab berkenan hadir ke sini untuk mendoakan kita di sini. Baik, oke, baik Bapak, terima kasih informasinya. Dan nanti kita akan bersama dengan teman-teman dan juga guru-guru yang ada di sini Pondok Pesantren Nurul Iman Bontang, Kalimantan Timur. Program baru TVRI spesial di bulan Ramadan mengulas tentang peninggalan sejarah Rasul yang ada di Mekah dan Madinah. Saksikan jejak para Rasul setiap hari selama bulan Ramadan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Ketemu lagi sama aku Devina Hermawan. Resep masakan favorit keluarga, kuliner khas dari seluruh Indonesia, cita rasa istimewa dari bahan sederhana. Dapur Devina setiap hari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, dan itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tujuan lainnya adalah ikut membantu mewujudkan program pemerintah daerah dan ikut berpartisipasi dalam menambah daya tampung bagi anak usia sekolah dan masyarakat di bawah garis kemiskinan. Karenanya, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Bontang memadukan program sekolah umum dengan kurikulum pondok pesantren demi terwujudnya manusia beriman. Dengan ilmu pengetahuan yang seimbang, artinya Pondok Pesantren Nurul Iman dituntut untuk mampu melahirkan generasi-generasi yang handal dan mumpuni. Generasi yang mandiri dan mampu menjawab tantangan baru. Dari sinilah kemudian akan terwujud harapan pesantren sebagai agen perubahan dari nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekonomi umat. Dengan demikian, Pondok Pesantren Nurul Iman nantinya akan mampu membawa dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lulusan dan masyarakat pada umumnya. Pondok Pesantren Nurul Iman juga memiliki visi yang jelas, yaitu mencetak generasi Islami, cerdas, dan berakhlakul karimah. Selain itu, misi yang diemban juga tidaklah mudah, karena menuntut para pengajar lebih paham tentang keberagaman santri yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda pula. Misi Pondok Pesantren Nurul Iman antara lain adalah
1. Membentuk pribadi muslim yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. 2. Membentuk generasi moderat dan toleran yang mampu hidup di tengah masyarakat sebagai perekat umat. 3. Melaksanakan proses pendidikan yang menghasilkan outcome yang unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. 4. Mengembangkan lembaga pendidikan yang berkualitas, representatif, dan terjangkau. 5. Membentuk pribadi yang menguasai bahasa Arab dan Inggris secara lisan maupun tulisan dan ilmu komputer. 6. Mencetak pribadi yang aktif, kreatif, dan inovatif dengan life skill yang dibutuhkan untuk eksis di era global. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Serambi Islami. Kita harus tahu dulu tamu itu siapa. Tamu yang mau datang ini siapa. Kelebihannya apa. Ini adalah tamu yang paling agung, siapapun yang berdoa di sana diterima oleh Allah. Kita ini akan dianggap manusia yang celaka apabila kita masuk dalam Ramadan. Karena yukar, ketika bulan Ramadan masuk, kitanya malah leha-leha. Kulitnya saking lamanya keriput. Kak, kayaknya apa sih? Dia bisa mengungkapkan isi hatinya gitu. Nah, terkadang memang wanita itu butuh didengar gitu. Cukup butuh didengar aja, setelah itu dia lega. Mama, ini program apa ya? Lalu ibunya menjawab, anakku sayang, Bersama Perempuan adalah program untuk mewadahi dan memfasilitasi perempuan-perempuan hebat untuk menceritakan dan menginspirasi. Program baru TVRI spesial di bulan Ramadan mengulas tentang peninggalan sejarah Rasul yang ada di Mekah dan Madinah. Saksikan jejak para Rasul setiap hari selama bulan Ramadan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Anemia dapat diatasi. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh. Glowing dengan TTD. Baik, pada kali ini saya bersama dengan salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Iman Bontang bersama dengan Ibu Hajah Siti Halimah Syadiah SAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, saya tadi sudah berkeliling ya di sekitaran Pondok Pesantren. Saya ingin mengetahui bagaimanakah kegiatan yang dilaksanakan para santri dan santriwati selama berada di Pondok Pesantren dari pagi hari hingga malam hari. Silahkan Ibu. Kegiatan santri Pondok Pesantren Nurul Iman dimulai sholat tahajud sekitar jam 4. Itu didampingi pengurus dan ustadzah-ustadzah. Selanjutnya sholat berjamaah subuh. Setelah sholat berjamaah subuh ngaji setoran hafalan bagi yang sudah hafalan dan sebagian yang binadzor. Selanjutnya persiapan MCK, persiapan untuk sekolah. Bagi yang SMP sekolah, masuk sekolah jam 7 hingga jam setengah 2. Sedang yang SMK masuk jadi setengah 12 sampai jam 6 kurang seperempat. Kembali lagi, jadi sholat duhur di sekolah tetap biasa berjamaah di sekolah, asar juga jamaah di sekolah. Lalu maghrib jamaah Pondok Putra kembali ke Pondok Putra, yang putri tetap di sini. Sebagian yang tidak mukim kembali ke rumah masing-masing. Selanjutnya yang santri putri kembali berjamaah sholat maghrib, lalu mengaji Al-Quran biasa bagi yang sudah tahfidz setoran hafalan, lalu yang binadzor. Setelah itu berjamaah sholat isya. Setelah sholat isya kami ngaji di malam
seperti pondok NU lainnya ya. Jadi ada kajian kitab fikih, tauhid dan tajwid dan lain-lain ya. Kegiatan tersebut wajib diikuti oleh seluruh santri dan santriwati? Ya, wajib, kecuali yang mungkin sakit atau bagaimana ya, ada lain-lain. Baik, jadi itulah salah kegiatannya, Bu ya, kegiatan untuk santri dan santriwati dari pagi hari hingga malam hari. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Ya, saya juga sangat senang sekali berkeliling di area pondok pesantren. Ya, boleh saya lanjut lagi ya Bu? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai langkah merealisasikan visi misinya, pengurus pondok pesantren kemudian menentukan yayasan, yakni menyediakan sarana kegiatan belajar mengajar, khususnya kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren Nurul Iman. Membantu umat Islam, khususnya generasi usia sekolah, dalam tersedianya fasilitas untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan ajaran Islam, sehingga akan lebih dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpartisipasi aktif dalam membina kehidupan beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral yang merupakan perwujudan dari akhlakul karimah. Turut berpartisipasi aktif dalam program pemerintah Bontang Cerdas 2010 dan turut mensukseskan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan sebagai perwujudan tanggung jawab pondok pesantren dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni dengan dilandasi iman dan takwa yang kuat. Keikhlasan, kejujuran, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, kesabaran dan ketekunan merupakan ajaran mendasar yang ditanamkan dalam jiwa setiap santri. Dalam proses pembelajaran, pengelola pondok menerapkan sistem klasikal, yakni pemaduan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional dan kurikulum pesantren. Santri lulusannya nanti tidak kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni akan membentuk manusia yang berilmu, bertakwa, dan berkualitas. Demikian jejak Islam di Pondok Pesantren Nurul Iman, Kota Bontang, persembahan TVRI, Stasiun Kalimantan Timur. Saya Monika Indriani dan seluruh kru yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.